Oman merupakan sebuah negara yang bertetangga dengan Uni Emirat Arab dan terletak di ujung timur Semenanjung Arab. Dua negara ini dikenal memiliki ekonomi yang sangat bergantung pada sumber daya alam, terutama pada gas serta minyak. Kendati demikian, perbedaan signifikan antara dua negara ini terletak pada pendekatan mereka terhadap kemakmuran. Uni Emirat Arab menekankan kemakmuran pada kota-kota seperti Dubai dan Abu Dhabi yang terkenal dengan gedung pencakar langit megah seperti Burj Khalifa, kehidupan warga yang glamor, mobil-mobil sport dengan harga miliaran, serta hiasan-hiasan mewah yang gemerlap. Hal ini berbeda dengan Oman. Kendati tergolong negara kaya yang bergantung pada sumber daya alam gas dan minyak, Oman memiliki kecenderungan mempertahankan kesederhanaan dan memelihara nilai-nilai tradisional dalam menjalani kehidupan. Oman mengambil jalan yang berbeda dari Uni Emirat Arab dengan lebih mementingkan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan gaya hidup sederhana, sehingga tercermin pembangunan yang berkelanjutan disertai penghargaan terhadap keharmonisan antara budaya tradisional dengan modernitas. Oman mengambil langkah tegas untuk menjaga keindahan alam dan lanskapnya. Keputusan ini menjadi nyata dengan tidak adanya gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Sultan Oman, yaitu mendiang Sultan Qobus yang wafat pada tahun 2020, dikenal sebagai seorang yang mencintai lingkungannya. Saat memimpin, Qobus memiliki tekad kuat untuk melindungi keindahan alam Oman dan menghindari kerusakan yang ditimbulkan oleh bangunan-bangunan tinggi yang mencolok. Bahkan, menurut Sultan, jika bangunan-bangunan tinggi dibangun, maka hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi, terutama pada masyarakat kelas menengah dan ke bawah. Hasilnya, kebijakan resmi di Oman membatasi tinggi bangunan hingga maksimal 5 lantai. Oman ingin menampilkan bangunan Arab yang lebih sederhana, otentik dan alami yang berbeda dari banyak kota besar di negara-negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi, yang memiliki banyak bangunan tinggi pada kota-kota besarnya. Sebaliknya, Oman justru menampilkan keindahan alamnya yang sederhana, mulai dari kota perbukitan seperti Jabal Akhdar hingga wilayah Dhofar. Karena itu, menjadi wajar jika sebagian orang menyebut bahwa Oman adalah negara kaya yang sedang berpura-pura sebagai negara miskin. Padahal tentu saja, Oman sangat mampu untuk membangun arsitektur modern sebagaimana banyak ditemui di Arab Saudi, Emirat Arab, maupun Kuwait. Hal ini karena Oman merupakan negara kaya yang mampu memproduksi minyak sebesar 900.000 barel per harinya. Tetapi, pendapatan negara yang besar tersebut tidak digunakan oleh Oman untuk membangun gedung pencakar langit, melainkan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dan memakmurkan negaranya. Mendiang Sultan Qobus merupakan sosok pemimpin yang memiliki visi kuat untuk mengembangkan dan memakmurkan negaranya. Dia memanfaatkan pendapatan negara dengan bijaksana untuk membangun infrastruktur, termasuk rumah sakit, sekolah, universitas, dan perumahan bagi warga Oman. Salah satu bukti nyata terkait keseriusannya dalam meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya adalah sangat jarang ditemukan tunawisma atau pengemis di negara Oman. Keluarga dengan ekonomi miskin sekalipun bahkan memiliki rumah sendiri dan alat transportasi berupa mobil. Orang-orang miskin di negara Oman juga memiliki akses terhadap sumber daya penghidupan seperti pertanian atau pekerjaan di sektor politik. Selain itu, pendidikan dan layanan kesehatan di negara ini tersedia secara gratis. Kemakmuran warga Oman
dapat dilihat dari data yang disajikan oleh Pusat Statistik dan Informasi Nasional. Menurut laporan mereka, pendapatan rata-rata rumah tangga di Oman mengalami peningkatan yang signifikan. Pada periode antara tahun 2001 hingga 2011, pendapatan rata-rata rumah tangga naik sebesar 83,9%. Pada tahun 2001, pendapatan rata-rata rumah tangga sekitar $1.654 atau sekitar 25 juta rupiah per bulannya, meningkat menjadi sekitar $3.044 atau sekitar 46 juta rupiah per bulan pada tahun 2011. Tidak hanya itu, data juga menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi Oman telah mencapai berbagai lapisan masyarakat. Bahkan 90% rumah tangga di Oman memiliki kendaraan roda 4 atau mobil. Kemakmuran negara Oman juga tercermin dalam nilai mata uangnya yang sangat kuat. $1 Amerika jika dikonversi menjadi rupiah, maka nilainya sekitar Rp15.000. Sementara itu, ketika $1 Oman dikonversi menjadi rupiah, maka nilainya mencapai sekitar Rp39.000. Perbandingan ini menunjukkan bahwa mata uang rial Oman lebih tinggi hampir 3 kali lipat dibandingkan mata uang dolar Amerika. Kendati demikian, telah muncul sebuah isu bahkan fakta mengenai stok minyak di dalam perut bumi yang semakin menipis setiap waktu. Sehingga negara-negara yang sangat bergantung pada minyak seperti Kuwait, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan bahkan Oman terus berusaha dalam menjaga stabilitas perekonomiannya. Beberapa negara Arab telah mencoba berbagai cara, termasuk mengadopsi unsur-unsur liberalisme dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Kendati demikian, Oman mengambil pendekatan yang berbeda, tidak sebagaimana negara Arab pada umumnya. Dalam mendukung kemakmuran ekonomi, sejak lama Oman tidak hanya mengandalkan minyak sebagai satu-satunya sumber pendapatan utamanya. Di bawah kepemimpinan Sultan Qaboos, Oman telah mengembangkan ekonomi alternatif yang kuat, termasuk perdagangan ikan, produksi kurma, sektor pertanian, dan industri pariwisata. Ini berarti bahwa selama masa pemerintahan Sultan Qaboos, Oman telah aktif berusaha untuk mengurangi ketergantungannya pada sektor minyak dan menciptakan alternatif ekonomi yang kuat, sehingga tidak hanya bergantung pada komoditas gas dan minyak yang harganya terus naik turun. Di samping juga, secara perlahan, stoknya kian menuju kepunahan. Qatar dikenal sebagai negara kaya raya dengan pendapatan yang melimpah dari industri minyak bumi yang luar biasa. Qatar juga terkenal ketika dipilih sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA tahun 2022, di mana Piala Dunia ini disebut-sebut sebagai turnamen sepak bola yang termahal di sepanjang sejarah Piala Dunia. Selain itu, Qatar secara resmi menyabet gelar sebagai negara terkaya nomor 1 di dunia berdasarkan pendapatan per kapita. Menurut data Bank Dunia pada tahun 2022, pendapatan per individu di Qatar mencapai $125.240 per tahun atau sekitar $1.935.000.000. Prestasi ekonomi yang mengesankan ini menjadikan Qatar sebagai juara pertama dalam daftar negara-negara dengan pendapatan per individu yang tertinggi di dunia. Kendati demikian, di balik kemewahan yang dimilikinya serta ekonomi yang telah mencapai kemajuan yang signifikan, Qatar dihadapkan pada tantangan yang serius terkait akses terhadap air bersih. Laporan tinjauan populasi dunia mencatat bahwa Qatar
menempati peringkat teratas dalam daftar negara yang paling membutuhkan pasokan air bersih. Kurangnya sumber air alami dan iklim gurun yang panas, serta curah hujan yang rendah, menjadi hambatan utama bagi Qatar untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduknya. Laporan dari Sumber Daya Dunia Amerika Serikat menunjukkan bahwa Qatar berada di peringkat teratas dari 17 negara yang menderita tekanan air yang sangat tinggi akibat perubahan iklim. Faktor utama yang menyebabkan tekanan air yang tinggi di Qatar adalah iklim gurun yang panas yang menjadi ciri khas wilayahnya, di mana sebagian besar wilayah Qatar adalah gurun dan hanya 1,64% dari wilayahnya yang merupakan tanah subur. Kondisi ini diperparah oleh curah hujan yang rendah dan kenyataan bahwa Qatar tidak memiliki sungai permanen yang bisa menyediakan sumber air tawar. Dalam konteks ini, Qatar menjadi salah satu negara yang paling rentan terhadap krisis iklim dan menghadapi masalah yang serius terkait kekurangan air tawar. Ironisnya, Qatar merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi air domestik yang tertinggi di dunia. Menurut data yang dirilis oleh Bank Dunia pada tahun 2022, konsumsi air domestik per kapita di Qatar mencapai angka yang luar biasa, yaitu 430 liter per harinya. Angka ini jauh melebihi rata-rata global yang hanya sekitar 120 liter per hari. Selain itu, berbagai penelitian ilmiah yang menganalisis penggunaan air di Qatar telah mengungkapkan fenomena yang mengkhawatirkan, yaitu kecenderungan sebagian penduduk Qatar untuk membuang-buang air yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Fenomena ini terutama berkaitan dengan penggunaan air untuk irigasi tanaman serta ladang, di mana mereka cenderung terus-menerus mengeluarkan air dibandingkan menerapkan metode penyiraman secara massal dan berkala. Ajang Piala Dunia FIFA tahun 2022, di mana Qatar menjadi tuan rumah, telah mendorong negara ini untuk meningkatkan pasokan airnya sebesar 10%. Upaya peningkatan pasokan air ini bertujuan untuk mengakomodasi sebanyak 1,2 juta penggemar yang datang ke Qatar untuk mengikuti turnamen sepak bola tersebut. Selain itu, peningkatan pasokan air juga penting guna memelihara ribuan hektar rumput yang ditanam pada lapangan di setiap stadion. Setidaknya, Qatar memerlukan sekitar 10.000 liter air setiap harinya untuk mengairi setiap lapangan stadion. Di samping persiapan Piala Dunia, pertumbuhan ekonomi dan populasi yang pesat di Qatar telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam kebutuhan akan air. Kebutuhan air untuk konsumsi rumah tangga, seperti minum, memasak, dan mandi, diperkirakan mencapai 150 juta meter kubik per tahunnya. Sementara itu, kebutuhan air untuk keperluan irigasi, industri, dan energi diperkirakan mencapai 350 juta meter kubik per tahunnya. Tetapi sayangnya, meskipun kebutuhan akan air di Qatar sangat tinggi, tetapi negara ini menghadapi keterbatasan sumber daya air yang signifikan, dengan hanya 0,03 km kubik air per kapita, dan merupakan salah satu yang terendah di dunia. Karena itu, Qatar terpaksa mengimpor air dari negara-negara tetangga seperti Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Pada tahun 2017, Qatar menghadapi krisis air yang signifikan sebagai akibat dari embargo yang diberlakukan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, serta Bahrain. Embargo ini mengakibatkan Qatar kehilangan akses pada sumber air impornya yang merupakan salah satu sumber utama pasokan air negara ini. Embargo tersebut dipicu oleh serangkaian perselisihan politik antara Qatar dan negara-negara tetangganya tersebut. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menuduh Qatar mendukung terorisme dan mengacaukan stabilitas regional.
Sementara itu, Qatar membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa embargo tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatannya. Namun, setelah beberapa tahun, embargo tersebut akhirnya dicabut pada tahun 2021 dan Qatar kembali menerima pasokan air impor dari negara-negara tetangganya. Kendati demikian, Qatar tetap berkomitmen untuk mengurangi ketergantungannya pada impor air. Karena itu, negara ini mengembangkan 3 sumber utama yang menjadi tulang punggung pasokan air, yaitu desalinasi, air tanah, dan pengolahan limbah air. Proses desalinasi, yang berarti menghilangkan garam dari air laut untuk menghasilkan air bersih, merupakan metode utama yang digunakan oleh Qatar, di mana negara ini memiliki lebih dari 20 pabrik desalinasi yang berperan penting dalam memenuhi sekitar 70% dari total kebutuhan airnya. Kendati demikian, desalinasi adalah proses yang sangat mahal, baik dalam hal biaya maupun konsumsi energi. Tetapi beruntungnya, Qatar memiliki sumber daya finansial yang melimpah untuk menangani biaya yang sangat tinggi tersebut. Kemudian air tanah, meskipun jumlahnya terbatas, juga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan air. Negara ini telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembangkan sumber daya air tanah, termasuk pembangunan sumur bor dan upaya melindungi akuifer. Selain itu, Qatar juga mengintegrasikan penggunaan limbah cair yang telah diolah. Proses ini berarti memurnikan limbah cair bekas agar dapat digunakan untuk keperluan non-konsumsi, seperti irigasi pertanian dan kebutuhan industri pabrik. Kendati Qatar memiliki kebutuhan air yang cukup tinggi dan menghadapi tantangan yang serius dalam hal pasokan air tawar, negara ini sangat terbantu dengan keberadaan minyak bumi yang telah memberikan sumber daya finansial yang sangat besar. Cadangan minyak Qatar diperkirakan mencapai 25.244 miliar barel pada tahun 2023, di mana cadangan minyak sebesar ini diperkirakan bisa bertahan selama sekitar 100 tahun lagi. Abu Dhabi adalah kota yang terdiri dari daratan serta lebih dari 200 pulau, dengan luas total sekitar 67.340 km persegi yang menjadikannya sebagai emirat terbesar di Uni Emirat Arab dalam hal luas daratan. Abu Dhabi terletak di depan Teluk Persia di utara sejauh 450 km. Pesisir terpencil ini memiliki banyak wilayah rawa asin dan banyak pulau lepas pantai. Abu Dhabi berbatasan dengan Qatar di bagian barat, Arab Saudi di selatan, dan Oman di bagian timur. Temuan arkeologis menunjukkan adanya sejarah panjang pemukiman manusia di wilayah ini. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa manusia telah tinggal di Abu Dhabi selama lebih dari 100.000 tahun. Diperkirakan pada tahun 1761, suku Bani Yas menemukan air minum di sebuah pulau terpencil saat memancing dan menyelam mencari mutiara, di mana kemudian tempat tersebut dikenal sebagai Abu Dhabi, yang berarti Bapak Rusa dalam bahasa Arab. Cerita rakyat mengatakan bahwa Abu Dhabi didirikan ketika seekor rusa memimpin suku pengembara menuju air tawar di sebuah pulau yang hanya memiliki 300 gubuk daun palem, beberapa bangunan karang, serta benteng penguasa. Keluarga penguasa Al-Nahyan merupakan keturunan suku Bani Yas. Pada awalnya, mereka tinggal di Oasis Liwa dan menetap di Abu Dhabi pada tahun 1793. Kawasan ini telah mengalami perubahan selama berabad-abad dalam hal industri dan pengaruh, dan dalam beberapa tahun terakhir
minyak dan gas membawa kemakmuran. Pada tahun 1958, penemuan minyak pertama ditemukan di bawah lapisan mutiara tua di Teluk. 4 tahun kemudian, mendiang Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan diangkat menjadi penguasa Abu Dhabi dan menjadi pendorong terbentuknya Uni Emirat Arab pada tahun 1971. Abu Dhabi dijadikan ibu kota sementara Uni Emirat Arab selama 5 tahun. Kemudian statusnya diperpanjang beberapa kali hingga dijadikan ibu kota negara permanen pada awal tahun 1990-an. Abu Dhabi merupakan kota yang kaya raya. Basis ekonomi kota ini sangat bergantung pada produksi minyak mentah. Minyak bumi ditemukan pada tahun 1958 di ladang kapal selam yang terletak di lepas pantai pada kedalaman hampir 2.750 meter. Minyak ini dipompa melalui pipa bawah laut ke Pulau Das yang terpencil, sekitar 32 km di sisi barat, tempat terminal kapal tanker lepas pantai utama Emirat dibangun dengan landasan udara, pabrik pencairan gas, serta fasilitas tambahan. Pendapatan gabungan Abu Dhabi dari royalti minyak dan investasi luar negeri menjadikannya sebagai salah satu kota dengan pendapatan per kapita paling tinggi di dunia, yang memungkinkan serangkaian usaha berkonsentrasi pada proyek konstruksi skala besar dan pengembangan budaya. Pada awal abad ke-21, Abu Dhabi berkonsentrasi pada penciptaan jaringan pusat kebudayaan kelas dunia untuk mempromosikan pariwisata. Abu Dhabi kemudian menjelma sebagai kota metropolitan modern yang berkilau karena karakteristiknya yang mewah dan indah. Kota Abu Dhabi dirancang oleh seorang arsitek Jepang bernama Katsuhiko Takahashi. Jembatan, taman, kanal, serta infrastruktur lainnya direncanakan secara ajaib. Katsuhiko menyusun rencana kota Abu Dhabi pada tahun 1967 di bawah bimbingan Syekh Zayed. Abu Dhabi memiliki banyak bangunan dengan arsitektur modern dan super canggih. Salah satunya adalah Capital Gate, sebuah gedung pencakar langit setinggi 160 meter dengan kemiringan 18 derajat ke arah barat. Capital Gate lebih miring dan 14 derajat lebih tinggi dari menara miring Pisa di Italia. Itulah sebabnya Capital Gate dinobatkan sebagai bangunan miring yang tertinggi di dunia. Selain itu, Abu Dhabi juga memiliki masjid terbesar ketiga di dunia setelah masjid di Mekah dan Madinah, bernama Masjid Agung Syekh Zayed. Masjid ini dibangun atas perintah Presiden pertama Uni Emirat Arab, yaitu Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan, sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan dan sebagai warisan bagi generasi masa depan. Bangunan masjid ini dimulai pada tahun 1996 dan selesai pada tahun 2007 dengan biaya sekitar $2 miliar Amerika. Desain masjid ini merupakan desain yang modern yang memadukan antara gaya arsitektur Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Fasad utamanya terdiri dari 82 kubah putih yang dipasang di atas 4 tiang raksasa. Di bagian depan masjid terdapat kolam air dengan cermin air yang menampilkan gambaran masjid yang sangat indah. Selain itu, juga terdapat karpet terbesar di dunia serta 7 lampu gantung yang luar biasa. Karpet ini terbentang seluas sekitar 60.570 kaki persegi dengan berat mencapai 35 ton. Selain itu, yang terbaru, Abu Dhabi juga merancang kota Masdar sebagai kota ramah lingkungan berkelanjutan yang akan menjadi kota tanpa karbon, tanpa limbah, serta bebas mobil pertama di dunia. Kota ini adalah rumah bagi sejumlah blok apartemen, lembaga riset terkait energi terbarukan, kafe, restoran, pusat kebugaran, fasilitas taman, dan lain sebagainya. Segala sesuatu di kota ini dibangun berdasarkan tema berkelanjutan.
Bangunan tempat tinggal memiliki eksterior terakota serta menara angin setinggi 45 meter yang mendinginkan jalanan di bawahnya antara 15 hingga 20 derajat Celcius. Selain dikenal sebagai kota modern yang kaya raya, Abu Dhabi dinobatkan sebagai kota teraman di dunia. Prestasi ini diperoleh selama 6 tahun berturut-turut sejak tahun 2017. Tingkat kejahatan di Abu Dhabi sangatlah rendah. Abu Dhabi memiliki skor 88,3 sebagai kota teraman di dunia yang jarang terjadi aksi kejahatan seperti penjambretan, penculikan, serta pencopetan. Saking amannya, pria dan wanita dapat berjalan-jalan di Abu Dhabi dengan aman tanpa mengenal waktu siang atau malam. Bahkan di kota ini, setiap orang asing yang melakukan kejahatan akan langsung dipulangkan. Di samping itu, semua laporan kejahatan ditanggapi dengan serius oleh polisi, diselidiki, serta diselesaikan dengan cepat. Lebih dari itu, pemerintah Abu Dhabi memberikan kepolisian akses terhadap kendaraan super mewah sehingga mereka dapat berkeliling dengan cepat untuk menangkap para penjahat. Kendaraan tersebut termasuk super sport Lamborghini, Ferrari, dan lain sebagainya. Kendaraan ini memiliki lambang kerajaan Abu Dhabi berwarna merah marun serta putih. Demikian pula, semua penduduknya harus memiliki tanda pengenal Emirat yang menyimpan informasi biometrik individu. Identitas diperlakukan untuk banyak hal di Abu Dhabi, sehingga kejahatan dapat diselesaikan dengan cepat karena setiap individu dapat dikenali. Poin lainnya adalah hukuman atas kejahatan yang berat juga akan menghalangi individu untuk melakukan kejahatan. Dalam aspek komunitas dan budaya, cara hidup Abu Dhabi dibangun berdasarkan nilai-nilai budaya keberagaman, keterbukaan, serta toleransi. Kota ini adalah tempat di mana sejarah dihormati, perbedaan dirayakan, dan perspektif modern dianut. Sebagai rumah bagi lebih dari 200 negara, Emirat ini menawarkan kualitas hidup kelas dunia, di mana modernitas hadir selaras dengan keramahan tradisional Emirat. Abu Dhabi sangat bangga akan warisan serta sejarah kesukuannya yang sudah ada sejak lebih dari 2 milenium. Pelestarian dan promosi sejarah, budaya, dan keajaiban alam dalam perekonomian yang berkembang dengan pesat telah memungkinkan ekspresi seni modern untuk menyatu dengan nilai-nilai kemanusiaan berupa keterbukaan, keragaman, dan harmoni. Riyadh merupakan ibu kota kerajaan Arab Saudi dan juga kota terbesar di kawasan Jazirah Arab yang dijuluki sebagai kota uang Timur Tengah. Julukan ini diberikan karena Riyadh adalah pusat keuangan paling penting di kawasan Timur Tengah. Kota ini adalah pusat keuangan yang menampung beragam bank besar, lembaga investasi dan perusahaan asuransi yang memainkan peran kunci dalam aktivitas keuangan regional. Riyadh menjadi tuan rumah kantor pusat banyak bank serta perusahaan besar seperti Saudi National Bank, Ar-Rajhi Bank, Sabiq, Al-Marai, dan lain sebagainya. Riyadh juga menjadi pusat bisnis serta perdagangan yang vital, di mana banyak perusahaan multinasional beroperasi di kota ini, yang kemudian menghasilkan investasi yang signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi yang kuat. Kota ini didukung dengan infrastruktur modern dan berkembang, dengan pusat perbelanjaan, hotel, pusat konvensi, dan fasilitas bisnis lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta perdagangan. Di samping menjadi pusat keuangan serta bisnis, Riyadh juga merupakan pusat politik di Arab Saudi. Sebagai ibu kota,
Riyadh adalah tempat dari beberapa kementerian utama serta lembaga-lembaga pemerintahan yang mengatur kebijakan-kebijakan penting di negara ini. Dewan Menteri, Raja dan Dewan Kehakiman tertinggi semuanya berlokasi di kota ini. Selain keempat badan yang membentuk inti sistem hukum Arab Saudi, kantor pusat badan pemerintahan besar dan kecil lainnya juga berlokasi di kota Riyadh. Kota ini menampung 114 kedutaan asing yang sebagian besar berlokasi di kawasan diplomatik di bagian barat kota. Maka, dengan kombinasi dari berbagai faktor ini, Riyadh telah menjadi pusat penting dalam hal keuangan, bisnis dan politik di Timur Tengah, yang kemudian membuatnya mendapat julukan sebagai kota uang. Riyadh memiliki lokasi yang strategis di jantung semenanjung Arab, menjadikannya pusat penting bagi perdagangan dan pariwisata. Seiring dengan pertumbuhan kota ini, semakin jelas bahwa Riyadh bukan sekedar kota, tetapi juga merupakan pusat peluang, perekonomian, serta sumber daya manusia global. Lokasi Riyadh merupakan salah satu aset yang sangat penting. Terletak di wilayah tengah Jazirah Arab, Riyadh tidak hanya menjadi pintu gerbang bagi kerajaan Arab Saudi, namun juga merupakan persimpangan utama yang menghubungkan timur dengan barat. Dengan demikian, Riyadh menjadi pusat perdagangan global yang sangat penting, dengan lokasi yang memungkinkan akses mudah ke bandara serta pelabuhan utama. Riyadh terletak di tengah Gurun Nafud, di bagian timur dataran tinggi Najd yang menjadi jantung bagi Arab Saudi, baik secara historis, geografis, dan politik. Hampir 100 tahun lalu, kota ini hanya sebuah desa yang terdiri dari gubuk-gubuk lumpur yang mengitari benteng gurun. Tetapi hari ini, kota Riyadh telah berubah menjadi kota modern dengan penduduk mencapai 7,54 juta jiwa pada tahun 2022 dan mengubah lautan pasir di sekitarnya dengan skema perumahan baru dan pembangunan ekonomi. Dengan penduduk mencapai 7 juta jiwa, Riyadh adalah kota terpadat di Arab Saudi, terpadat ketiga di Timur Tengah, dan terpadat ke-38 di kawasan Asia. Riyadh merupakan rumah bagi 1/6 populasi negaranya, Kerajaan Arab Saudi. Menurut para ahli, sekitar 40% populasinya adalah warga non-Saudi, sementara warga Saudi mencakup sekitar 60% dari total populasi. Dua kelompok non-Saudi terbesar yang tinggal di kota Riyadh adalah warga Pakistan sebesar 12,4%, kemudian India sebesar 13,7%. Dengan demikian, Riyadh adalah rumah bagi populasi yang beragam, dengan orang-orang dari berbagai negara dan budaya yang hidup dan bekerja sama. Keragaman budaya ini berkontribusi terhadap semaraknya suasana kota dan mendorong berkembangnya berbagai acara seni dan budaya. Penduduk kota Riyadh memiliki akses ke pusat perbelanjaan mewah serta butik-butik desainer yang terkenal. Mereka sering berbelanja barang-barang dari merek internasional terkemuka seperti Chanel, Gucci, Louis Vuitton, dan lain sebagainya. Banyak penduduk Riyadh yang memiliki kendaraan mewah, termasuk mobil-mobil supercar seperti Lamborghini, Ferrari, dan lain-lain yang menghiasi jalanan kota. Kekayaan penduduk kota Riyadh tercermin dalam rumah-rumah megah mereka, istana, serta properti mewah lainnya. Banyak dari mereka yang tinggal di komplek perumahan elit yang dilengkapi dengan fasilitas mewah seperti kolam renang pribadi, lapangan tenis, bioskop pribadi, serta ruang hiburan. Kendati demikian, tidak semua penduduk Riyadh memiliki gaya hidup seperti ini. Meskipun terdapat segmen masyarakat yang sangat kaya dan hidup dalam kemewahan, tetapi ada juga penduduk yang tinggal dalam kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan. Kekayaan dan gaya hidup hedonis hanyalah sebagian kecil dari gambaran kehidupan di kota Riyadh yang memiliki keragaman sosial dan ekonomi yang luas.
Riyadh memiliki sejarah yang cukup panjang sebelum pada akhirnya dikenal sebagai kota modern seperti saat ini. Pada masa pra-Islam, kota Riyadh modern disebut dengan Hajar yang didirikan oleh suku Banu Hanifah pada awal abad ketiga Masehi. Kala itu, Hajar merupakan ibu kota provinsi Yamama yang gubernurnya bertanggung jawab atas sebagian besar Arabia Tengah dan Timur selama era Umayyah dan Abbasiyah. Al-Yamamah memisahkan diri dari Abbasiyah pada tahun 866 dan wilayah tersebut jatuh di bawah kekuasaan Ukhaidirid yang kemudian memindahkan ibu kota dari Hajar ke dekat Al-Kharaj. Referensi paling awal yang diketahui tentang wilayah tersebut dengan nama Riyadh berasal dari penulis sejarah abad ke-17 yang melaporkan sebuah peristiwa pada tahun 1590. Pada tahun 1737, Deham Ibnu Dawas, seorang pengungsi dari negara tetangga Manfuha, mengambil alih kota Riyadh. Ibnu Dawas membangun satu tembok untuk mengitari berbagai kota oasis di wilayah tersebut. Nama Riyadh yang berarti sebuah taman diperkirakan merujuk pada kota-kota oasis sebelumnya yang mendahului tembok yang dibangun oleh Ibnu Dawas. Pada tahun 1744, Muhammad Ibnu Abdul Wahab membentuk aliansi dengan Emir Dir'iyah Muhammad bin Saud dan mereka merebut Riyadh dari Ibnu Dawas. Kendati demikian, negara mereka yang dikenal sebagai negara Saudi pertama runtuh pada tahun 1818. Kemudian, Turki Ibnu Abdullah mendirikan negara Saudi kedua pada awal abad ke-19 dan menjadikan Riyadh sebagai ibu kotanya pada tahun 1825. Namun, kekuasaannya atas kota tersebut diganggu oleh aliansi gabungan Ottoman Rashidi. Tetapi pada akhirnya, pada awal abad ke-20, Abdul Aziz Ibnu Saud yang dikenal di dunia barat hanya sebagai Ibnu Saud merebut kembali kerajaan leluhurnya pada tahun 1902 dan menguatkan kekuasaannya pada tahun 1926 dengan penaklukan terakhir Saudi atas Hijaz. Kemudian menamai kerajaannya sebagai Kerajaan Arab Saudi pada bulan September tahun 1932 dengan Riyadh sebagai ibu kotanya. Turki adalah negara yang kaya akan budaya dan tradisi, sebab negara ini terbentuk oleh perpaduan budaya Asia dan Eropa. Disebabkan lokasinya yang strategis di persilangan dua benua, yaitu Asia Barat dan Eropa Timur, budaya Turki membentuk campuran budaya Timur dan Barat yang sangat unik, sehingga sering diperkenalkan sebagai jembatan antara dua peradaban. Selain itu, Turki juga memiliki koneksi budaya dengan Yunani kuno, Persia, Romawi, Bizantium, dan Kerajaan Ottoman yang telah lama berkuasa di negara ini. Kendati demikian, masyarakat Turki masih memiliki banyak adat istiadat dan tradisi unik yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat di dunia, termasuk dari dua belahan benua. Secara geografis, Turki terletak di Anatolia dan Balkan, berbatasan dengan Laut Hitam antara Bulgaria dan Georgia, juga berbatasan dengan Laut Aegean dan Laut Mediterania antara Yunani dan Suriah. Turki merupakan negara pegunungan dengan luas mencapai 783.562 km persegi. Wilayah Anatolia merupakan 97% dari total wilayah Turki yang juga disebut sebagai Asia Kecil, Asiatik Turki, atau Dataran Anatolia. Semenanjung Anatolia yang merupakan bagian dari Turki terletak di antara Laut Hitam dan Laut Mediterania dan merupakan semenanjung besar yang menyerupai persegi panjang sebagai jembatan antara Eropa dan Asia. Turki beribu kota di Ankara,
namun kota terbesar di negara ini adalah Istanbul. Sebelumnya, Istanbul dikenal dengan nama Konstantinopel yang menjadi ibu kota Kekaisaran Ottoman selama lebih dari 400 tahun. Pada masa Ottoman, Istanbul menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan seni. Kekaisaran Ottoman membangun banyak bangunan megah di Istanbul seperti Masjid Sultan Ahmet, Topkapi, dan Hagia Sophia. Selain itu, Istanbul juga menjadi pusat perdagangan yang sangat penting, terutama dalam perdagangan sutra serta rempah-rempah. Kendati saat ini, Turki adalah negara republik konstitusional, tetapi telah berangsur-angsur bergabung dengan Barat, sementara pada saat yang sama menjalin hubungan dengan dunia timur. Mayoritas penduduk Turki adalah Muslim. Kendati demikian, di Turki, agama adalah urusan pribadi seperti di negara-negara Eropa pada umumnya, sehingga dikatakan Turki adalah satu-satunya negara Islam yang sekuler di dunia. Turki menjadi rumah bagi 3 agama samawi, yaitu Islam, Yudaisme, dan Kristen selama berabad-abad. Turki adalah negara dengan sejarah yang kaya serta budaya yang beragam. Terdapat banyak budaya dan tradisi unik di negara ini, seperti tarian sufi, minum teh, dan minum kopi. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kebabnya yang lezat dengan beragam jenisnya. Kebab ini tidak hanya terbuat dari daging kambing, tetapi juga dari daging domba, sapi, atau ayam. Turki banyak terpengaruh oleh negara di sekitarnya, seperti Turki bagian Eropa yang sangat kental dengan budaya Eropa. Banyak tradisi Eropa yang dijalankan di Turki, yang letaknya juga berdekatan dengan Yunani, sehingga membuat nuansa Yunani terlihat jelas di Turki bagian Eropa. Turki bagian Asia pun juga demikian. Turki sebelah tenggara kental dengan budaya Arab dan Kurdi, karena letaknya memang berdekatan dengan negara-negara Arabian. Di bagian tenggara, dekat dengan negara Georgia, juga terdapat pengaruh negara Georgia bagi kehidupan dan budaya masyarakat Turki. Kendati demikian, masyarakat Turki tetap memiliki banyak adat istiadat dan tradisi tersendiri yang berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Bahkan sebagiannya dianggap sebagai tradisi aneh. Salah satu kebiasaan unik masyarakat Turki adalah membunyikan klakson saat kondisi jalan sedang macet, terkhusus di kota-kota besar yang menjadi pemandangan yang lumrah ditemukan. Hanya bedanya, masyarakat Turki biasa membunyikan klakson secara terus-menerus tanpa henti, sehingga membuat bising jalanan. Suasana ini tentu saja membuat risih sebagian orang yang tidak terbiasa dengan klakson mobil yang saling bersahutan. Tetapi bagi masyarakat Turki, hal tersebut adalah sesuatu yang biasa. Salah satu penyebab kemacetan adalah tingkat kesadaran masyarakat Turki pada aturan lalu lintas yang terbilang rendah, yang berakibat pada banyaknya pelanggaran lalu lintas. Tingkat pelanggaran tertingginya adalah berkaitan dengan parkir sembarangan, bahkan bisa terjadi di kalangan polisi sendiri, sehingga banyak petugas polisi yang terkena tilang dan denda karena melanggar aturan lalu lintas. Padahal, kota-kota di Turki memiliki tempat parkir dan area parkir yang umumnya terorganisir dan di bawah kendali pemerintah setempat. Bahkan juga terdapat denda untuk parkir di area yang tidak diizinkan. Kendati demikian, jika terdengar suara klakson panjang dan terus-menerus, bisa jadi itu bukan disebabkan kemacetan, melainkan ada seseorang yang akan menikah atau menyelesaikan tugas militer. Iringan mobil pengantin atau perayaan purna tugas militer sepanjang jalan akan membunyikan klakson panjang. Dan ini menjadi tradisi yang jamak dan sudah diterima. Membunyikan klakson menjadi salah satu adat yang unik,
seiring keunikan lain pada saat prosesi pernikahan di Turki. Adat pernikahan di Turki diwarnai dengan aksi humor yang dipenuhi riang gembira dan gelak tawa, bahkan sejak lamaran. Adat lamaran di Turki, pengantin wanita akan menyajikan minuman kepada para tamu, yaitu keluarga mempelai pria yang datang meminangnya. Calon pengantin wanita secara khusus memasukkan garam ke dalam cangkir kopi pengantin pria sebagai pengganti gula, dan cangkir tersebut biasanya dibungkus dengan pita merah. Saat penyajian kopi oleh calon pengantin perempuan ke calon pria, ia akan menumpahkan sedikit minuman yang menandakan bahwa ia menerima pinangan. Sementara itu, calon pengantin pria harus meminum seluruh kopi yang disuguhkan tanpa menunjukkan rasa tidak nyaman atau terkejut, sebagai bukti bahwa dia akan menerima pengantin wanita untuk masa depan keluarganya. Dengan penerimaan masing-masing mempelai, akad dan pesta pernikahan pun digelar. Pernikahan di Turki juga memiliki tradisi unik yang luar biasa, termasuk pengantin wanita yang menuliskan nama teman-temannya yang belum menikah di sol sepatu suaminya. Gadis yang namanya pertama kali terhapus dari sepatu pengantin pria dianggap sebagai wanita yang beruntung, karena dia akan menjadi gadis pertama yang bakal menikah setelah temannya menurut kepercayaan warga Turki.